warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya dari perwakilan kelompok. Kok ada lagu? Halo, perkenalkan, nama saya Giovanni Londa Saputra dengan NIM 110012120143. Kenalkan, nama saya Fitri Syarfatullah dengan NIM 0144. Nama saya Larry Christopher Panjaitan dengan NIM 0141. Hello guys, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari pajak. Di mana saya akan menjelaskan pengertian pajak yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang kedua adalah menurut ahli, dan yang ketiga adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama untuk menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, di mana pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan negara. Nah, yang kedua adalah menurut ahli, yaitu menurut Rifki Sidik. Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah dalam suatu negara kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak. Yang ketiga adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang, yang dimana uang tersebut dibayarkan oleh penduduk sebagai bentuk sumbangan wajib kepada negara yang berhubungan dengan pendapatan, kepemilikan, maupun harga beli barang. Selanjutnya pembahasan tentang fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak memiliki fungsi anggaran, artinya bahwa penarikan atau pengumpulan iuran pajak dari masyarakat yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak ditujukan untuk membiayai semua program kerja pemerintah yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pajak merupakan penyumbang terbesar pemasukan negara dan APBN. Kemudian ada fungsi mengatur. Pajak memiliki fungsi mengatur, memiliki arti bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengatur perekonomian. Contohnya, misalkan pada kebijakan terbaru mengenai peraturan tarif pajak bagi UMKM yang diturunkan dari 1% menjadi 0,5%, memiliki tujuan untuk mengembangkan dan mempermudah UMKM. Kemudian yang ketiga ada fungsi stabilitas. Pajak memiliki fungsi stabilitas, maksudnya adalah dengan menggunakan instrumen perpajakan, maka pemerintah dapat mengatur tingkat inflasi. Pajak dapat mempengaruhi harga dan inflasi dengan penerapan tarif pajak dan juga fasilitas atau insentif pajak bagi dunia usaha dan juga perbankan. Kemudian terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak memiliki fungsi redistribusi pendapatan, artinya adalah bahwa pajak dikenakan secara progresif sesuai dengan tingkat penghasilan seseorang. Dan kemudian pajak yang terkumpul tersebut dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek pajak. Jadi, subjek pajak merupakan orang, kesatuan, atau badan yang sudah memiliki syarat-syarat subjektif. Salah satu syarat tersebut adalah bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak bisa dikatakan wajib pajak jika ia telah memiliki syarat-syarat objektif. Jadi, firma, perkumpulan, maupun warisan yang masih belum dibagi-bagi dan menjadi satu kesatuan bisa disebut sebagai subjek pajak. Dan untuk orang gila dan anak yang masih di bawah umur bisa disebut sebagai wajib maupun subjek pajak, namun masih perlu adanya penunjukan wali yang bisa dipertanggungjawabkan dalam memenuhi kewajibannya. Dan untuk subjek pajak bisa digolongkan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri atau domestik dan subjek pajak asing. Dan yang merupakan subjek pajak dalam negeri yaitu antara lain seseorang yang tinggal di Indonesia dan badan yang didirikan maupun yang berdomisili di Indonesia. Lalu yang merupakan subjek pajak asing yaitu badan yang tidak berdomisili atau didirikan di Indonesia yang menjalankan kegiatannya dengan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian pengertian dari objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan itu sendiri atau bisa diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang bisa digunakan untuk kebutuhan konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan contoh dari objek pajak ini yaitu PPh atau pajak penghasilan, yang merupakan pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak melalui pembayaran pajak baik dari dalam maupun luar negeri.
Dan berdasarkan keterangan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh, setidaknya ada 3 yang merupakan subjek pajak PPh, yakni perorangan, warisan, atau badan. Dan contoh dari objek PPh ini yaitu seperti hadiah, pekerjaan, undian, laba operasional, laba dari suatu penjualan, premi asuransi, dan kegiatan sejenisnya. Jenis-jenis pajak dibedakan menjadi 3. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan pribadi subjek pajak ataupun tempat tinggalnya. Contohnya pajak pertambahan nilai. Yang kedua, berdasarkan golongan atau cara pemungutannya. Dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga. Contohnya pajak penghasilan, pajak upah, pajak dividen. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak ketiga. Contohnya pajak penjualan, bea materai, bea balik nama. Yang terakhir, berdasarkan lembaga yang memungutnya. Pajak dibagi menjadi 2, yakni pajak negara atau pusat dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak impor, pajak ekspor, pajak perseroan, dan bea materai. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 yakni daerah provinsi maupun daerah tingkat 2, daerah kabupaten dan kota, dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya pajak tontonan, pajak pembangunan, pajak jalan, pajak reklame. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Sistemnya ini ada 3 cara. Yang pertama ada self-assessment system, di mana cara pemungutannya adalah membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Nah, pemerintah di sini perannya sebagai pengawas aktivitas perpajakan para wajib pajak. Penerapan self-assessment system ini itu berlaku untuk pajak pusat seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Yang kedua ada official assessment system, di mana sistem ini merupakan pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan official assessment system ini pun ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak. Official assessment system diterapkan dalam pelaksanaan pajak bumi bangunan dan jenis-jenis pajak lainnya. Yang terakhir ada withholding system, di mana sistemnya adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar besarnya. Pada withholding system dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak dan bukan aparat maupun fiskus. Contoh penerapan pajak ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Nah, contoh pajak ini adalah pajak penghasilan pasal 21, 22, 23 dan pajak penghasilan final pasal 1 ayat 2. Juga pajak pertambahan nilai atau PPN. Sekian materi yang kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.